Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sujipta Airiasari dari kelas 12 PS2. Ya, baiklah, di sini saya akan menjelaskan negara Norwegia. Tugas geografi. Bahasa Norwegia yaitu Kongeriket Norge atau Norek, adalah sebuah negara Nordik di semenanjung Skandinavia, di bagian ujung barat yang berbatasan dengan Swedia, Finlandia, Rusia, Britania Raya di barat daya, dan 1000 km dari Islandia di arah barat. Pantainya yang berada di Samudra Atlantik Utara dan Laut Barents adalah lokasi dari fjord terkenal. Svalbard dan Jan Mayen berada di bawah kedaulatan Norwegia berdasarkan Traktat Svalbard. Norwegia memiliki sebuah pulau bernama Beaufort yang terletak di Samudra Atlantik bagian selatan. Luas total dari negara Norwegia adalah 385.207 km persegi. Kerajaan Norwegia ada dua sebutan nama, yaitu Kongeriket Norge atau Norwegia Bokmal, yang kedua Kongeriket Norek atau Norwegia Nynorsk. Semboyan negara Norwegia yaitu Alfor Norge, ya, artinya semuanya untuk Norwegia. Lagu kebangsaan Norwegia, Ja vi elsker dette landet, ya, artinya ya, kami cinta negara ini. Kemudian lagu kerajaannya Kongesangen, yaitu himne Mars Raja. Ibu kota Norwegia yaitu Oslo. Mata uang negara Norwegia yaitu krona Norwegia. Zaman Viking berkarakteristik dengan perluasan dan emigrasi oleh para penjajah laut Viking. Menurut tradisi, Harald Fireheart atau Harald Hardrade bersatu dengan mereka saat 872 Masehi setelah pertempuran Hafjord di Stavanger, sehingga menjadi raja pertama dari Norwegia bersatu. Wilayah Harald pertama mencantai Norwegia Selatan. Harald Farhai memerintah dengan tangan yang kuat, dan menurut sejarah, banyak orang Norwegia meninggalkan negaranya untuk hidup di Islandia, Kepulauan Faroe, Tanah Hijau, dan bagian dari Britania Raya dan Irlandia. Kota-kota Irlandia saat ini seperti Dublin, Limerick, dan Waterford didirikan oleh pemukim Norwegia dan Denmark. Iklim di Norwegia adalah iklim temperat, terutama di daerah pesisir yang disebabkan oleh pengaruh arus teluk. Bentang alam Norwegia pada umumnya kasar dan bergunung-gunung. Sebagian besar tertutup oleh gletser dan memiliki tepi pantai sepanjang lebih dari 83.000 km yang dibatasi oleh fjord. Bagian utara negara ini juga dikenal sebagai Tanah Matahari Tengah Malam karena terletak di ujung paling utara bumi, di mana pada setiap musim panas matahari tidak pernah tenggelam, dan di musim dingin matahari tidak pernah muncul sama sekali. Bentang alam Norwegia pada umumnya kasar dan bergunung-gunung. Sebagian besar tertutup oleh gletser dan memiliki tepi pantai sepanjang lebih dari 83.000 km yang dibatasi oleh fjord. Pemandangan dan lanskap yang menarik dan dramatis ditemukan di seluruh Norwegia. Pesisir barat Norwegia Selatan dan pesisir Norwegia Utara menyajikan beberapa pemandangan pesisir yang paling mengesankan secara visual di dunia. National Geographic telah mendaftarkan fjord Norwegia sebagai objek wisata top dunia. Negara ini juga merupakan rumah bagi fenomena alam matahari tengah malam selama musim panas, serta aurora borealis yang dikenal juga sebagai cahaya utara.
Orang Norwegia menikmati PDB per kapita tertinggi kedua di antara negara-negara Eropa setelah Luxembourg, dan PDB atau PPP per kapita tertinggi ke-6 di dunia. Saat ini, Norwegia menduduki peringkat sebagai negara terkaya kedua di dunia dalam nilai moneter dengan cadangan modal per kapita terbesar di antara negara manapun. Menurut CIA World Factbook, Norwegia adalah kreditur utang luar negeri bersih. Norwegia mempertahankan tempat pertama di dunia dalam Indeks Pembangunan Manusia (HDI) UNDP selama 6 tahun berturut-turut, 2001 sampai 2006, dan kemudian berebut kembali posisi ini pada tahun 2009. Standar hidup di Norwegia termasuk yang tertinggi di dunia. Ekonomi Norwegia adalah contoh ekonomi campuran negara kesejahteraan kapitalis yang makmur, menampilkan kombinasi aktivitas pasar bebas dan kepemilikan negara yang besar di sektor-sektor kunci tertentu, yang dipengaruhi oleh pemerintah liberal dari akhir abad ke-19 dan kemudian oleh pemerintahan demokrat sosial di era pasca perang. Perawatan kesehatan umum di Norwegia gratis setelah biaya tahunan sekitar 2.000 krona untuk mereka yang berusia di atas 16 tahun, dan orang tua mendapat cuti orang tua selama 46 minggu. Pendapatan negara yang berasal dari sumber daya alam termasuk kontribusi yang signifikan dari produksi minyak bumi. Norwegia memiliki tingkat pengangguran 4,8% dengan 68% populasi berusia 15 sampai 74 tahun bekerja. Orang-orang dalam angkatan kerja bekerja atau sedang mencari pekerjaan. 9,5% populasi berusia 18 sampai 66 tahun menerima pensiun disabilitas, dan 30% angkatan kerja dipekerjakan oleh pemerintah, tertinggi di OECD. Tingkat produktivitas per jam serta upah rata-rata per jam di Norwegia termasuk yang tertinggi di dunia. Baiklah, itu tadi penjelasan dari negara Norwegia. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.